Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Susilawati. Saya dari kelas 3B dengan NPM 2010631050112. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, yaitu dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2021. Pengertian Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Merdeka Belajar adalah pemberian kebebasan dan otonom pada lembaga pendidikan sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang berkualitas. Konsep dasar, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar atau dari Kampus Merdeka adalah hak belajar selama 3 semester, yaitu yang dimaksud dengan kesempatan berupa 1 semester mengambil mata kuliah di program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan mendapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Selanjutnya ada bentuk kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka. Pertukaran pelajar yang pertama. Nah, pertukaran pelajar diselenggarakan untuk menghargai keberagaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orang lain, serta bekerja sama dengan memiliki pekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, yang kedua ada magang atau praktik kerja. Tujuannya antara lain memberikan pengalaman yang cukup bagi mahasiswa. Pembelajaran langsung di tempat kerja, mahasiswa mendapatkan hard skill maupun soft skill. Yang ketiga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Yang keempat ada penelitian atau riset. Nah, melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih memahami dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Selanjutnya yang kelima ada proyek. Nah, perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Melibatkan mahasiswa selama ini bersifat volunteer dan hanya berjangka pendek. Selanjutnya keenam ada kegiatan wirausaha. Nah, kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat usaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Selanjutnya ada membangun desa atau KKN. Tematik kuliah kerja nyata merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di masyarakat atau di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada. Yang terakhir ada studi atau proyek independen. Nah, perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik
yang termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Nah, kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok, lintas disiplin keilmuan. Nah, kebijakan kampus mengajar. Kebijakan Kampus Merdeka merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah atau undang-undang. Nah, ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang pertama, membuka program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, ada perguruan tinggi negeri dan hukum. Dan yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Selanjutnya ada kebijakan kampus mengajar. Yang pertama, mengubah PTN Satker menjadi PTNBH. Nah, dalam kebijakan Kemendikbud dan kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker menjadi PTNBH. Nah, perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus merdeka tersebut dikarenakan tuntunan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial lain nantinya. Yang kedua, ada penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis. Yang ketiga, ada membuka program baru. Nah, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan pada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS. Nah, otonomi pendirian program studi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A atau B. Nadiem melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada top 10 World University. Nah, kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja, atau bisa dikatakan magang dan juga menetapkan kerja bagi mahasiswa. Yang kelima, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nah, Nadiem mengatakan bahwa pada dasarnya yang dipelajari sering hanya menjadi sebuah setar poin yang dimiliki. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, dari magang maupun organisasi. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membantu riset atau penelitian dosen serta membantu mahasiswa S2 dan S3 melalui penelitian. Nah, hasil observasi Merdeka Belajar di SMA Teluk Jambe Barat. Nah, sekolah dan kampus adalah hal yang berbeda ya, walaupun tujuannya sama. Tapi pada program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka belum diterapkan di SMA Teluk Jambe Barat karena menurutnya siswa dan mahasiswa berbeda. Jadi siswa belum mampu bisa mencapai dengan Kampus Merdeka. Namun walaupun program MBKM belum terlaksana di sekolah, tapi beberapa konsep dasar dari Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka telah diterapkan walaupun masih ada batasannya. Para siswa atau peserta didik pun belum dibekali pengetahuan mengenai Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka sendiri. Tapi nantinya siswa atau peserta didik yang ingin melanjutkan perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Nah, selanjutnya pada SMA 73 Jakarta, Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka juga belum diterapkan karena Merdeka Belajar belum wajib diterapkan olehnya, karena kami warga sekolah hanya mengarahkan murid-murid untuk dapat menghadapi dunia kampus secara umum. Namun ada beberapa kebijakan sekolah juga yang relevan dengan kurikulum Merdeka atau Kampus Merdeka, seperti melatih literasi, kekreatifan siswa, suasana yang kondusif, dan lain-lain.
Nah, pada SMA swasta Darul Ma'arif juga belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, dan SMAN 14 Jakarta juga belum diterapkan kurikulum Merdeka Belajar karena belum ada penyusunan atau surat resmi dari pusatnya. Nah, kesimpulannya sekolah tinggi SMA sederajat umumnya belum melakukan kurikulum Merdeka Belajar, namun fasilitas sekolah juga berusaha untuk menuju kurikulum Merdeka Belajar. Nah, persentase SMA yang diterapkan kebijakan atau MBKM, fasilitas yang relevan dengan Merdeka Belajar atau kampus merdeka yaitu 90% tidak menerapkan kampus merdeka atau mereka ada Merdeka Belajar, dan ada 10% juga yang sudah menerapkan Merdeka Belajar atau kampus merdeka pada sekolah menengah atas. Kesimpulannya, Merdeka Belajar atau kampus merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dan sekolah dengan kampus adalah hal yang berbeda ya, walaupun tujuannya sama. Jadi program Merdeka Belajar atau kampus merdeka yang diterapkan di sekolah menengah atas belum diterapkan karena program Merdeka Belajar atau kampus merdeka adalah karena siswa atau peserta didiknya belum sedewasa mahasiswa, masih belum bisa mengambil keputusan, mengelola keputusan yang telah diambil, dan menghadapi resiko dari keputusan yang telah mereka ambil. Dan walaupun program Merdeka Belajar atau kampus merdeka belum terlaksana di sekolah-sekolah, tapi beberapa konsep besar dari Merdeka Belajar atau kampus merdeka sudah diterapkan, walaupun masih ada batasannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada salah kata atau pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.